Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil muhasabati wal muraqabah wa mujalasati ahli as-safwati wal musyahadah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى كافة الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم الحق. أما بعد. Tuan-tuan para khalifah, hadirin dan hadirat serta tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berhimpun di madrasah ini dan baru saja kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul khamis asyrah min al-hikam al-'athaiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Maka pada hikmah yang ke-15 dari Al-Hikam Al-'Athaiyah berkata Al-Imam Ahmad ibn Athaillah, kata beliau, mimma yadulluka ala wujudi qahri subhanahu an hajabaka an bima laysa bimawjudin ma'ah. Setengah daripada sesuatu yang menunjukkan kepada engkau atas adanya qahar Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah jinjing dengan dinding engkau daripadanya dengan sesuatu yang tidak ada beserta Allah. Inilah kira-kira terjemahan. Setengah daripada sesuatu yang menunjukkan kepada engkau atas adanya sifat qahar Allah, bahwa Allah dinding engkau daripadanya dengan sesuatu yang tidak ada beserta Allah. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, sebahagian dari qahar Allah,
Qahar itu maknanya kebesaran, keperkasaan Allah. Bahwa Allah hijab engkau daripadanya sesuatu yang tidak ada pada hakikatnya. Sesuatu yang tidak ada pada hakikatnya itu makhluk. Jadi makhluk ini adalah sesuatu yang pada hakikatnya tidak ada. Dan itu sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Alam ini semuanya zulmah. Pengertian pertama dari zulmah itu adalah tidak ada. Jadi selain Allah disebut kaun alam, dan alam itu pada hakikatnya tidak ada. Jadi Allah hijab kita. Allah hijab kita sehingga kita tidak dapat musyahadah kepada Allah dari sesuatu yang hakikatnya tidak ada. Dan sesuatu yang pada hakikatnya tidak ada adalah makhluk. Apa itu makhluk? Selain Allah, semuanya makhluk. Orang yang maksiat kepada Allah dan orang-orang yang menyombongkan dirinya di hadapan manusia dan kepada Allah, itu dididik Allah untuk musyahadah. Jadi orang yang berbuat maksiat, orang yang sombong, tidak akan dapat musyahadah kepada Allah. Musyahadah itu artinya adalah menyaksikan Allah. Adakah manusia dapat melihat atau menyaksikan Allah? Adakah boleh? Boleh. Karena Ali pernah ditanya, Ara'aita rabbaka, adakah engkau melihat Tuhanmu? Maka Ali menjawab, Na'am, ra'aitu rabbi fi 'aini qalbi. Ya, kulihat Tuhanku dengan mata hati. Jadi kita boleh musyahadah. Dan pada kajian tauhid itu kan disebutkan, kalau orang biasa, alam itu dijadikan dalil adanya Allah. Jadi alam itu dalil, Allah itu madlul. Allah madlul itu yang didalilkan. Sedangkan orang punya makam atau ma'rifat yang tinggi sebaliknya. Allah mereka jadikan dalil dan alam menjadi madlul yang didalilkan. Oleh karena itu Abul Hasan Asy-Syadzali rahimahullah berkata, bagi golongan kami tidak perlu lagi dalil untuk menyatakan, membuktikan adanya Allah. Maksudnya ada atau tidaknya ada Allah itu bagi kami tidak perlu dalil. Allah itu ada. Kenapa beliau katakan bagi kami tidak perlu dalil untuk membuktikan bahwa Allah itu ada? Karena mereka sudah menyaksikan Allah, sudah mereka lihat Allah itu, mereka tengok Allah itu. Untuk apa dalil lagi? Kita yang tidak melihat bahwa Allah itu gaib, maka kita perlu dalil untuk buktikan Allah itu ada. Dan alam ini hadirin sekalian, al-kaunu kulluhu zulmatun. Alam ini semuanya zulmah. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fi. Semua alam ini zulmah, tidak ada kejahatan dan kesesatan. Kemudian diterangi, menerangi akan Allah, akan tampaknya Allah. Jadi alam ini tidak ada menjadi ada, tidak bercahaya menjadi bercahaya, jahat menjadi baik, karena tampaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang maksiat dan orang yang menyombongkan dirinya didinding oleh Allah, sehingga mereka tidak dapat musyahadah, tidak dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa Allah dinding? Dengan apa Allah dinding sehingga mereka tidak dapat menyaksikan Allah? Dengan makhluk. Dan makhluk selain Allah.
Padahal makhluk itu pada hakikatnya tidak ada. Itulah salah satu qaharnya Allah, keperkasaan Allah mendidik hamba dengan makhluk yang mana pada hakikatnya makhluk itu tidak ada. Orang maksiat tidak melihat makhluk melainkan makhluk semata. Itulah maksiat. Dan tidak dapat menyaksikan pencipta makhluk itu. Orang-orang yang berdosa tidak akan dapat menyaksikan Allah. Mereka tidak akan dapat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap apa yang mereka lihat dan dengar. Itulah orang berdosa. Nanti kita akan lihat kita ini termasuk orang berdosa atau tidak. Apabila seorang hamba itu melihat manusia, maka yang dilihatnya sebatas manusia itu, tidak ada lain lagi. Dilihatnya manusia, maka yang dilihatnya adalah sebatas manusia. Apabila dia melihat harta, yang dilihatnya harta itu. Apabila dia melihat musibah dan ujian, tak ada yang dilihatnya selain musibah dan ujian itu. Mereka tidak mampu menembus pandangan mata hatinya kepada pencipta yang saya sebutkan itu. Tidak mampu mata hati mereka menembus pandangan mereka kepada pencipta manusia itu, pencipta harta itu, pencipta musibah dan segala ujian yang semua saya sebutkan merupakan kaum alam. Makanya orang yang sudah pada makrifat tinggi itu, apa aja ditengoknya Allah, apa saja ditengoknya lihatnya Allah. Bahkan terkadang dipanggil namanya, dia menjawab sendiri. Panggil namanya, contoh namanya Fulan, Fulan dipanggil namanya, iya. Kita pandang gila ya, tapi tidak begitu. Dipanggilnya dia sendiri dan dijawabnya. Jadi orang-orang sudah sampai pada makrifat tinggi itu, segala yang dilihatnya di situ ada Allah. Tapi orang yang berdosa ini, apabila melihat manusia, tak lain yang lihat hanya manusia itu. Apabila dilihatnya harta, harta itu dilihatnya. Apabila dia melihat musibah dan ujian, tidak ada yang melainkan musibah dan ujian. Jadi hadirin sekalian, apabila kita tengok pelan-pelan sekilas tentang ibadah kita sembahyang, kita puasa, kita zakat, kita haji, dan kita melaksanakan ibadah-ibadah lain, tetapi tidak mampu musyahadah. Ini dia. Tetapi kita tidak mampu musyahadah, padahal kita telah melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Tapi apabila kita tidak mampu musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini satu alamat bahwa kita puji kita, habis-habis puji kita. Maka dia suka kepada orang yang memuji itu. Apabila ada orang memuji seseorang dan seseorang yang dipuji itu suka, bahasa istilahnya goma. Goma dia dengan uang yang memuji itu. Kalau ada orang mencela dirinya, dia pun marah. Marah dia, karena telah dihina, dicaci dan lain-lain. Apabila ada orang berikan nikmat kepadanya, dia senang kepada orang yang berikan nikmat kepada dia. Senang dia. Kalau ada orang mendatangkan bencana padanya,
dia marah padanya. Kalau begini orangnya, pertanda bahwa pada dirinya ada kotoran dan perlu perbaikan. Apabila kita dicaci, lalu kita marah kepada orang yang menyaci kita itu, yang mencela kita. Apabila kita diberikan nikmat, hadiah, duit, harta, kita suka kepada orang yang memberikan harta itu pada kita. Apabila ada orang mendatangkan kepada kita bencana yang tidak kita suka, kita benci dan dendam pada dia, kata Ibnu Athaillah, pertanda kita ada kotoran pada hati kita dan perlu perbaikan. Teringatlah kita sejarah Syekh Abdul Rokan. Saya ulang lagi, yang dah dengar apalah. Ketika Syekh Abdul Rokan dikasih hadiah, emas apa itu? Inilah lambang bintang emas. Itu kata Van Eken itu gini kata-katanya. Karena tuan seorang guru yang masyhur mengajar kemari dan kesan pengaruhnya begitu banyak, maka oleh karena itu kami dari kerajaan Belanda menghadiahkan kepada tuanku bintang emas. Oh, kalau kita tuh menjawabnya terima kasih banyak, ya kan? Kalau ada lagi boleh, akan gitu. Alhamdulillah, kita doakanlah mudah-mudahan Tuhan datang lagi tahun depan, dan begitulah dia kan. Tapi apa jawaban saya Abdul Rokan? Kata beliau, kalau Tuhan mengakunya bahwa saya ada pengaruh, ya di Sumatera, di Semenanjung, itu pengaruh Syekh Rokan itu, tuan-tuan sekalian, kata Martin van Barnesen, seorang sejarawan Belanda, mualaf, dia pernah datang kemari ke zaman Syekh Hans Dawar, orang Belanda. Dalam tulisan tersebut dikumpulkan seluruh Syekh Seminangkabau, sama pengaruhnya Syekh Rokan, sama pengaruhnya. Jadi kata Syekh Rokan, bila dipuji dia, kalau Tuhan mengaku bahwa saya punya pengaruh, sampaikan salam saya kepada Ratu atau Raja Belanda agar dia memeluk agama Islam. Begitu, ya kan? Begitulah. Jadi begitulah pengajaran asuh kita. Jangan sampai kita terdiam dengan dibuai dengan hal-hal seperti itu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, hal yang saya sampaikan tadi, apabila ada orang memuji kita, kita suka. Ada orang benci kita, kita benci. Apa orang memberikan nikmat pada kita, kita memuji dia, suka pada dia. Apabila ada orang mendatang bencana, kita pun gagah mendengar dia. Pertanda ada kotoran dalam hati kita. Semestinya, ini semestinya. Macam mana? Kalau begitu macam mana eloknya? Orang yang sudah mampu musyahadah itu, kalau menerima pujian, maka orang yang memuji itu dipandangnya sebagai perantara. Pujian itu adalah dari Allah, maka gembiranya bukan kepada orang yang memuji, tapi gembiranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gembiranya bukan kepada orang memuji, gembiranya kepada Allah. Sebaliknya, apabila ada orang mencacinya, menghinanya, orang yang sudah sampai kepada musyahadah itu tak akan marah, apatah lagi dendam kepadanya, sebab dia pandang itu adalah teguran dari Allah. Kalau cacian itu betul, tapi kalau tidak betul, fitnah, kita difitnah. Contohnya, Nabi selalu difitnah.
Dalam sebuah masyarakat akan terjadi hal-hal yang tidak kita sukai. Terkadang hal-hal yang terjadi pada kita yang tidak elok disebarkan orang. Kalau tidak betul kan fitnah namanya. Jadi kalau kita difitnah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadirin hadirat, difitnah kita, tidak marah kepada memfitnah, apatah lagi dendam kepada fitnah, dia pandang sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau ada orang fitnah kita, coba-cobalah jangan marah. Pandanglah dia sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca di sini. Ya. Kalau kita marah, dendam motif itu kita. Ya kan? Dia soba dengan kedondamannya, dengan kemarahannya, kita pun soba. Contohnya lah, lagu soba dan dendam. Motif. Lebih baik buang sifat itu, karena tidak ada gunanya. Bahkan kejahatan orang akan membawa keberkahan bagi kita. Ya. Dia tidak jahat, jangan dibayar. Allah Maha Besar, Maha mengalahkan siapapun. Dia menjadikan sesuatu yang tidak ada sebagai dinding antara engkau dan Allah. Itulah hikmah yang mukadimah. Makhluk itu sebenarnya tidak ada. Dia hanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptaan yang diciptakan Tuhan itu diolah Allah dinding, sehingga orang yang ahli maksiat pandangan hanya pada hijab-hijab itu. Jadi boleh kita analogikan seperti ini. Masuk kita ke dalam kamar atau bilik. Kamar itu terang benderang kamar itu. Semuanya kita tengok. Setiap sudutnya kita melihat benda-benda, barang-barang dalam kamar itu. Lalu kita ambillah satu papan atau triplek, contohnya. Lalu kita ambil triplek itu, kita ginikan triplek itu. Maka terdindinglah kita dengan apa yang sudah kita lihat itu. Terdinding kita. Tak dapat melihat lagi. Kenapa tidak dapat melihat? Karena dinding. Ya, itu kan yang hal nyata. Tapi Allah ini nur cahaya, dan Allah berikan cahaya kepada makhluk ini. Kenapa kita tidak nampak kepada cahaya itu? Bahkan dalam satu pembahasan, setiap kali kita sembahyang pasti kita mengucapkan Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Akbar itu artinya Maha Besar. Kabir itu besar. Jadi Allah Maha Besar. Allah itu Maha Besar. Tak mungkin Allah itu bersembunyi. Contohnya saya bersembunyi, saya di sebalik meja. Saya pasti nampak. Kenapa? Karena saya bersembunyi di balik barang yang lebih kecil dari saya. Macam mana saya bersembunyi di sebalik meja? Allah ini Maha Besar. Allah itu tidak menyembunyikan diri. Jadi kalau Allah Maha Besar, kenapa kita tidak nampak? Tak nampak. Justru dalam salat-salat kita ini nampak yang kecil-kecil, asghar. Apa yang nampak? Al-kaun. Apa kaun? Makhluk. Jadi kita mengaku Allahu Akbar dalam salat kita. Setelah pada usolli itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita angkat tangan kita. Itu sedang mengangkat ini, kita pandang itu bukan ke Maha Besar Allah, tapi alam-alam ciptaan Allah. Yang kita lihat bukan Allah. Teringat inilah, teringat itulah, ingat bisnis perniagaan lah, ingat mengajar, ingat jualan. Yang nampak makhluk semuanya.
Kemana akbar tadi? Jangan salahkan Allah, salahkan diri kita. Mendengar suara manusia, burung, suara merdu, ini sebatas pendengaran aja. Dengarnya suara burung tuh, oh ini burung murai, burung jalak, burung pipik, habis. Sebatas pendengaran saja, itu suara burung, dah. Tetapi mata hati tidak dapat menyampaikan bahwa suara merdu merupakan keindahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ta'ala wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi isi neraka jahanam itu kebanyakannya dari jin dan manusia. Golongan mana? Mereka yang punya hati tapi tidak pernah mengerti dengan. Mereka punya a'yun tapi mata tidak melihat dengannya. Azan, mereka punya telinga ini tapi mereka tidak mendengar dengannya. Jadi golongan-golongan seperti ini diumpamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika kal an'am, haywan, dan lebih dhalal, ya, dipakah. Jadi kalau ada orang suka memberi hadiah, dikasih gitu, nah, ya. Kita suka pada orang itu. Nah, ya. Jadi kalau kita tuan-tuan sekalian diberi hadiah, diberi nikmat oleh seorang, contohnya kita suka pada orang itu, kita puji dia. Dan kita takut dia memutuskan hubungan dia dengan kita. Takut. Maka kita jaga hubungan tadi. Kenapa? Takut pemberian hadiah itu terputus. Kita jagalah semampu kita. Ini kenapa boleh demikian? Kenapa dia menjaga supaya hubungan tidak putus? Karena pandangannya bahwa si fulan itulah yang memberi. Hakikatnya tidak. Kita puji dia, kita mandang demikian. Pandang kita bahwa dia lah yang beri. Hakikatnya tidak. Jangan disopah dia. Itu pernah saya ceritakan Sayyidatun Nafisah, keluarga betul Rasulullah, dikasih seorang haji 1.000 rial atau 1.000 dinar. 1.000 dinar bukan main-main. Diterimanya. Diterima itu. Itu belum sempat beliau naik ke rumahnya, 1.000 dinar itu sudah disedekahkannya kepada fuqara wal masakin. Tengoklah syukurkan apa yang tinggalkan beliau. Tinggal baca wasiat-wasiat itu. Beliau diantara ulama paling banyak bersedekah syukurkan. Sehingga ketika digeledah, dicek kamar dia, ketika dituduh dengan satu tuduhan, apa yang dapat? Tak ada. Tuduhan palsu. Dan tuduhan palsu membuktikan bahwa beliau itu bersih dari tuduhan itu. Tidak ada yang didapat dari bilik beliau, kamar beliau, melainkan mungkin kopiah, serban atau tempat minum. Tak ada. Padahal Syekh beruangkan kaya. Dari mana kita tahu kaya? Karena dia dituduh, difitnah, beliau dituduh. Karena beliau dituduh. Dari mana Syekh beruangkan banyak duit ini? Dituduh beliau, difitnah.
Beliau jelaskan tentang ciri-ciri persahabatan. Tuan-tuan bacalah. Ya. Ciri-ciri persahabatan. Macam mana sahabat yang macam mana? Itu ada disebutkan dalam Wasiat 44. Yang elok tu kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Kalau dapat musibah disuruh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau melihat sesuatu menakjubkan, subhanallah. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, maksiat penyebab terdindingnya seorang hamba untuk musyahadah kepada Allah, maksiat. Dan ini yang paling penting, sombong dan merasa paling mulia penyebab terkuat terdindingnya seorang hamba itu. Sombong dan merasa diri lebih mulia dari orang lain, inilah penyebab terkuat terdindingnya seorang hamba untuk musyahadah kepada Allah. Oleh karena itu pada pertemuan sebelumnya, dalam setiap ibadah kita hendaklah kita sandarkan kepada Allah. Jangan merasa kita ibadah nanti ujub, dan ujub itu penyakit yang sangat berbahaya. Jadi maksiat. Di mana timbulnya maksiat? Ini kan? Ini sebagai penutup. Dan ingin saya sampaikan juga, takut saya terlupa, minggu depan kita cuti, malam Rabu dan malam Kamis dan libur dulu ya. Cuti itu libur. Ya. Jadi minggu depan tak ada pengajian. Yang lainnya ada ya, malam Rabu, malam Kamis tak ada. Jadi maksiat ini saya sebutkan tadi, inilah penyebab terdindingnya seorang hamba. Dari mana timbulnya maksiat? Dari 4 macam yang ada dalam diri kita. Jadi timbulnya maksiat ini ditimbulkan oleh 4 sebab, 4 macam yang ada pada atau dalam diri kita. Yang pertama namanya bahimiyah. Yang kedua namanya sabu'iyah atau subu'iyah. Yang ketiga namanya syaitaniyah. Dan yang keempat namanya hububiyah. Dan itulah yang dibasuh, dicuci dalam makom-makom, dalam zikir dan suluk. Ya. Yang pertama adalah bahimiyah. Ya. Apa makna atau arti bahimiyah? Sehingga kita maksiat pada Allah sebab pertamanya ada namanya bahimiyah. Bahimiyah itu adalah sifat kebinatangan yang menguasai diri kita. Maka pikiran kita hanya untuk nyaman saja, nyaman, sodap, itu gitu deh. Nyaman atau sodap aja, ya. Kemudian syahwat dan perut, itu bahimiyah. Dan dari sini timbulnya zina, mencuri, makan harta yatim dan riba. Dari sini bahimiyah ada pada diri kita. Dan itu ada pada makam-makam tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di antara makam yang 7 itu ada bahimiyah. Sedangkan hubud dunia, ya, hubud dunia, cinta kepada dunia itu pada makam pertama 5.000 itu. Begitulah di antara pandangan. Dibasuh dia dengan zikir 5.000 itu. Kenapa dibasuh? Supaya terkikis dia penyakit tadi. Itu fungsinya. Karena suluk ini riyadhatun nafsi, membersihkan, menyucikan, merawat hati. Karena merawat hati lebih utama dari merawat badan. Tak ada khilaf padanya. Merawat hati itu lebih utama dari merawat badan. Jadi hadirin sekalian, yang pertama munculnya maksiat bahimiyah. Dan bahimiyah itu artinya sifat kebinatangan ada pada diri manusia.
itulah yang akan dibersihkan. Ya, itu seperti nyaman, syahwat. Kemudian perut itu, dari inilah munculnya zina, mencuri, makan ayat riba, dari sini. Yang kedua, sabu'iyah. Sabu'iyah itu artinya kebuasan, buas. Kita tentu pernah melihat buasnya seekor binatang. Dari sini muncul marah, muncul dendam, membunuh orang, memukul dan menyakiti orang. Kaelok semuanya. Ini dikategorikan sabu'iyah, buas. Jadi sifat binatang itu ada itu. Itulah yang dibuang, dan itulah munculnya maksiat dari kita. Yang ketiga, syaitaniyah, sifat syaitan, dengki, kemunafikan. Mengajar maksiat itu setan itu dia. Dia dengki kepada Adam, kemudian dia munafik juga, di apa namanya, selain dengki kepada Adam itu, jadi menyombongkan diri kepada Allah, dan dia membohongi atau menipu Adam. Itu pernah saya ceritakan kepada hadirin sekalian, ya. Sehingga Adam tergoda itu. Adam tergoda. Adam itu bukan tergoda, itu dia. Adam tergoda, istri tergoda, tidak. Adam tuh tak habis pikir ya. Ada orang bersumpah atas nama Allah. Itu yang Adam dulu. Jadi Adam makan buah kuldi itu karena iblis itu bersumpah atas nama Allah, bilang kau makan Adam, engkau kekal. Sumpah itulah yang buat Adam yakin. Heran Adam tuh. Bersumpah iblis tadi. Sekarang jangan tanya, sumpah dipermainkan. Hari ini bersumpah, esok tak apa jodoh. Yang ketiga, syaitaniyah, sifat setan, dengki, munafik, mengajar maksiat. Dan yang keempat, timbulnya maksiat itu disebabkan rububiyah. Rububiyah. Ini rububiyah ini kan ketuhan, sifat ketuhan. Jadi ingin menyerupai Tuhan. Tuhan. Ingin menyerupai Tuhan. Bahkan ingin jadi Tuhan. Ada kan tak ada. Yang mau jadi malaikat tuh, apa namanya, malaikat pun ada. Jibril datang pada dia, Lia Eden tuh, ya kan? Lia Eden tuh. Lia Eden, apa katanya, mengaku malaikat. Tangkap polisi. Hebat polisi Jakarta ini. Malaikat tangkapnya. Ditangkap. Jadi rububiyah, ingin menyerupai Tuhan dan ingin menjadi Tuhan. Fir'aun. Orang kalau sudah sampai ke tahap tinggi, berkuasa, punya harta banyak, punya askar, tentara yang banyak, itu akan muncul penyakit rububiyah. Fir'aun mengaku diri Tuhan dan dipaksanya rakyatnya untuk mengaku dirinya Tuhan. Ingin dirinya dibesarkan orang, rububiyah. Sombong, rububiyah. Sombong ini sifat Tuhan, al-mutakabbir ini sifat Tuhan, bukan sifat manusia. Itu mesti dibuang jauh-jauh. Haram hukumnya. Kemuliaan dan ketinggian, rububiyah. Jadi
orang-orang seperti ini rububiyah ini tak boleh. Itulah satu penyebab munculnya maksiat ini. Maka hadirin dan hadirat sekalian, 4 sifat ini sumber kemaksiatan yang menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyaksikan bahwa tiada perbuatan selain perbuatan Allah, inilah yang beriman, selamat dan aman, termasuk dalam golongan ibadur rahman. Wa ibadur rahman. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ibadur rahman. Dalam surah Al-Furqan itu banyak kriterianya tuh. Wa ibadur rahman la yamshuna al-ardha hauna dan seterusnya. Harapan kita semoga dikabulkan segala permintaan kita dan diterima segala amal ibadah kita. Dan mohon maaf pada pertemuan akan datang malam Rabu dan malam Khamis kita cuti dulu, kita libur dulu. Insyaallah akan kita sambung pada minggu yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.